Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rio Mangihut Simangunsong, nomor UKG 2016 9971 4016. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Prodi PPKN di Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai syarat uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila di kelas 11 SMA Negeri 1 Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas. Marilah kita menyaksikan video pembelajaran yang saya buat. Sekian dan terima kasih. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabar? Baik ya. Ya, jadi hari ini Bapak lihat semua wajahnya segar ya. Oke, semangat semua ya. Ya. Siapa ketua kelas kita? Oke, nah, Bapak minta kita awali dulu dengan doa ya. Ya, Pak. Lalu nanti doa lalu disiapkan. Oke, nah. Oke, silakan ketua kelas. Siap. Berdoa mulai. Berdoa salam. Bersiap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Hari ini masuk semuanya? Oke, masuk semua ya? Ya, walaupun begitu Bapak absen juga ya, pada di kelas. Kalau Bapak panggil namanya, ada Pak ya. Oke, Afiansyah, Alia Susanti, Anissa, Bagas, Gita. Coba sebelum kita mulai pelajaran, coba dirapikan dulu posisinya ya. Karena sampah-sampahnya kalau ada di bawah kolong meja boleh diambil. Kalau tidak ada, bisa. Oke, baik. Nah, gini nah, kita kan hari ini belajar PKN ya. Nah, boleh semua dibuka bukunya, buku paket, ya, buku tulis, alat tulis juga. Tapi gini, sebelum kita memulai pelajaran supaya lebih semangat, ini kan kita mau mendekati 17 Agustus ya. Nah, kita nyanyikan dulu satu lagu 17 Agustus. Oke. Nah, gini ada Bapak punya instrumennya, jadi kita pakai musik nyanyinya, ya. Semua nyanyi ya. Ya, Pak. Nah, itu ada slide nanti lihat teksnya. Nah, ini ya. Supaya lebih semangat. Kita semua nyanyi ya.
capai di bab 1 ini adalah di mana peserta didik diharapkan dapat memahami, menganalisis apa itu hak dan kewajiban. Lalu bagaimana hak dan kewajiban dalam nilai-nilai Pancasila. Itu tujuan yang kedua. Lalu tujuan yang ketiga, ya, kalian diharapkan mampu, ya, mengimplementasikan apa yang menjadi hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Itu ya. Oke, baik. Sebelum kita membahas ini, ada Bapak mau tanya, apa contoh hak yang kamu miliki di sekolah? Ulangi. Oke, mendapatkan nilai. Ya, itu adalah hak kamu ya. Betul. Apa lagi? Iya, mendapat ilmu, mendapatkan pelajaran ya. Itu hakmu. Nah, kalau kewajibanmu sebagai siswa apa coba? Mengikuti tata tertib sekolah. Oke, betul ya, mengikuti tata tertib sekolah. Yang lain? Iya, membayar SPP, itu juga kewajiban. Apa nak? Oke, mengerjakan tugas. Nah, itu adalah contoh hak dan kewajiban siswa di sekolah. Jadi, hak dan kewajiban ini bukan hanya di sekolah ya. Di tempat tinggal kita juga, di keluarga, di lingkungan masyarakat, bahkan di negara kita ini ada hak dan kewajiban kita. Di sini kita mau melihat dulu video pembelajaran ya, mengenai hak dan kewajiban. Jadi tolong disimak ya nak, ini dia. Nah, di sini kita mau bahas tentang hak dan kewajiban. Atau kelas 11 ya. Nah, materi ini bisa kalian dapatkan di bab 1. Saudara, jadi bab 1 materi kelas 2 SMA ini berisi mengenai organ hak dalam perspektif Pancasila. Nah, ini dia judul besar yang akan kita bahas. Jadi dari judul besar ini akan saya bagi menjadi beberapa video ya. Nah, hari ini dari judul besar ini kita akan membahas subbab mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Kita sering ya berbicara mengenai HAM. Ya, kita sering berbicara mengenai HAM. Jadi pasti sudah tidak asing lagi ya HAM ini apa. Nah, jadi kalau hak dan kewajiban ini merupakan suatu hal yang saling berkaitan. Ya, jadi kalian harus tahu antara hak dan kewajiban ini merupakan suatu hal yang saling berkaitan. Nah, sekarang kita bahas dulu apa perbedaan antara hak dan kewajiban ini. Ya, nah sekarang kita buat perbedaannya itu apa supaya tidak tertukar lagi. Kalau hak ya, ini sesuatu hal yang harus kita terima. Nah, sementara kewajiban ini sesuatu yang harus kita keluarkan. Nah, jadi sebelum kita menuntut hak kita harus mengeluarkan kewajiban kita dulu. Jadi kita tidak boleh hanya menuntut hak saja. Sekali lagi saya katakan, jadi kita tidak boleh hanya menuntut hak saja. Jadi antara hak dan kewajiban itu perlakuannya harus seimbang. Paham ya sampai sini? Kita lanjut. Nah, nomor 1 kita bahas dulu mengenai konsep hak asasi manusia. Atau ini bisa kita singkat menjadi HAM ya. Konsep hak asasi manusia atau konsep HAM. Nah, jadi kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan HAM ini, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan HAM ini? Kalian harus tahu. Kalian jangan berbicara mengenai HAM, tapi kalau kalian tidak tahu apa konsep dari HAM ini, ya. Jadi HAM ini adalah, kita tulis di sini pengertian dari HAM. Video mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.
Coba yang kita amati tadi, apa itu hak katanya nak? Oke, coba satu orang buat. Hak adalah yang dapat kita terima. Iya, sesuatu yang kita terima. Kalau kewajiban? Iya, yang kita keluarkan atau kita laksanakan, itulah ya. Nah, oke. Nah, juga dikatakan tadi hak asasi manusia atau HAM, ya. Itu hak yang paling dasar yang dimiliki manusia. Bahkan sejak dalam kandungan, iya, calon anak yang dikandungan oleh seorang ibu sudah punya HAM, yaitu hak untuk hidup. Nah, gitu ya. Makanya dikatakan tadi kalau ada aborsi itu sudah melanggar HAM, sudah melanggar hak asasi janin itu. Oke, itu dia ya. Nah, kemudian kita kalau lihat slide-nya, nanti kita ada diskusi ya. Untuk lebih jelasnya, ini ada slide sedikit ambil. Nah, oke ini konsep hak dan kewajiban asasi manusia, nampak kan? Nampak ya? Nah, dikatakan di situ bahwa ada fakta, ada 3 fakta. 1, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Nah, jika terbukti, maka negara akan mengenakan tindakan hukum. Fakta yang kedua, tidak ada satupun bangsa di dunia yang rela dijajah oleh bangsa asing. Dan yang ketiga, tiada dapat berbagi. Ya, maksudnya semua orang itu punya hak, berhak mendapat haknya, ya, baik hak sipil, politik, ekonomi, ataupun sosial budaya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, itu tadi mengenai hak, ya. Ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut kepada kewajiban? Enggak? Ada ya. Nah, kita lanjut ya. Yang kedua, makna kewajiban asasi manusia. Apa tadi kewajibannya? Sesuatu yang kita keluarkan, kita laksanakan, ya, dan itu wajib, ya. Apa contohnya di sekolah tadi? Kalau di lingkungan masyarakat, apa contoh hak kewajiban masyarakat atau warga negara? Oke, bisa gotong royong. Apa namanya? Pajak. Apa pajak? Membayar pajak, ya. Jadi kita punya kewajiban membayar pajak. Nanti kalian punya kendaraan baik mobil atau sepeda motor, itu tiap tahun ada pajak, wajib kita berikan. Kalian misalnya punya usaha kalian itu omsetnya minimal 10 juta sampai 50 juta, ada pajaknya. Bahkan penghasilan pun dipajak, ya. Nah, itu kewajiban ya. Oke, itu contohnya. Nah, dikatakan di sini kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban asasi adalah 2 hal yang berkaitan, ya. Ada hubungan kausalitas atau sebab akibat. Contohnya, pengusaha dengan karyawan. Hak dan kewajiban asasi manusia. Oke, sebelum masuk ke materi ini mengenai hak dan kewajiban, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak yang nanya ya. Coba. Apakah hak yang kamu miliki di sekolah sudah kamu dapat? Atau ada yang belum? Ya, misalnya. Coba, di apa dulu? Direfleksi, apa hak saya yang belum saya terima di sekolah ini, contohnya itu? Ada nggak? Tidak. Ada ya? Sudah dapat? Sudah. Misalnya hak keamanan, dalam hal keamanan misalnya, apakah ada yang mengganggu di sekolah? Tidak. Ada. Tidak, Pak. Nah, itu juga hak kamu ya, mendapatkan rasa aman. Seandainya ada teman yang misalnya mohon maaf melakukan bully sama kamu sehingga kamu jadi takut sekolah, itu juga belum
belum mendapat hak namanya ya. Adakah demikian? Ya. Tidak ada ya. Lalu apakah kamu sudah mendapatkan fasilitas? Sudah. Walaupun mungkin ada sebagian gitu ya. Dan kita lihat juga kondisi sekolah kita ya. Kalau mungkin kita bandingkan dengan kota, juga kami kota lah istilahnya ya. Nah, oke. Tugas kelompok ya. Bisa kita mulai. Masih semangat? Oke, baik. Nah, kita lihat di situ. Ada dua tugas kelompok hari ini. Diskusi kita ya. Menganalisis hak dan kewajiban asasi dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Jadi kita bentuk kelompoknya 4 kelompok, ya. Jadi nilai Pancasila kan 5 kan? Sila ke-1 sampai sila ke-5. Kelompok 1 membahas sila ke-1, kelompok 2 membahas sila ke-2, kelompok 3 membahas sila ke-3, kelompok 4 membahas sila ke-4. Sisa satu lagi kan? Sila ke-5 kita kasih ke kelompok 1. Oke? Jadi kelompok 1 membahas 2 sila. Paham? Paham. Selebihnya satu sila. Nah, diskusi yang kedua menganalisis pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Ini kita buat aja minimal 5. Apa contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Masing-masing 5 setiap kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4 masing-masing 5. Oke, bisa? Inilah kedua kelompoknya, kedua-duanya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi ada berapa kita ini? Ada 16. 16, oke, satu kelompok 4 orang. Coba gabungkan yang perempuan 1, 2, 3 sama saya. Untuk angkat meja di sini. Lalu kelompok 2 nah, kamu di sini nah. Nah, kamu di sini. Nah, saya 1, 2, 3, 4. KPD-nya ya. Ini Bapak bagi LKPD-nya. Ini LKPD ya. Oke, silakan didiskusikan tugas analisisnya ya. Oke, terima kasih waktu kurang lebih 30 menit. Silakan. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. Oke, nah bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Ini juga sudah menunjukkan 30 menit. Kita akan mulai mempresentasikan setiap kelompok ya. Kita mulailah kepada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi. Silakan maju ke depan.
silakan nak dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas sila pertama, hak dan pelanggarannya. Jadi bacakan oleh teman saya seperti ini. Hak. Hak memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. 2. Hak untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. 3. Hak bekerja sama antar umat beragama. 4. Hak mendapat keamanan dalam beribadah. Kewajiban. 1. Memberikan kebebasan kepada saudara, tetangga, sekitar dan masyarakat yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. 2. Saling bekerja sama dan tidak mengganggu tetangga dan masyarakat sekitar yang berbeda agama dalam menyelenggarakan hari beragama. 3. Tidak memaksakan agama kita kepada saudara, tetangga, sekitar pun atau orang lain. 4. Kewajiban menghormati dan menghargai semua umat beragama. Demikian penjelasan dari kami. Apakah ada yang bertanya? Oke. Ada yang mau ditanggapi dari kelompok 1? Saya Pak. Oh, silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 1. Menurut kalian apa sih makna dari sila ke-1? Terima kasih. Oke nak. Saya akan Silakan dijawab makna sila ke-1 ya. Oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya adalah menjamin hubungan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjamin hubungan antar umat beragama. Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa. Gimana nak? Ya, Pak. Paham? Paham, Pak. Oke, baik. Atau masih ada yang lain? Ada ya? Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kepada kelompok 1. Baik, kita lanjut ya kepada kelompok 2. Silakan nak untuk membacakan hasil diskusi kelompok 2 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 akan menganalisis hak dan kewajiban akan adalah sila kedua yang akan dibacakan oleh teman kita yaitu Kera. 1. Hak perlakuan yang adil dan setara baik di hadapan hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari. 2. Hak mengembangkan sikap saling mencintai dengan sesama manusia. 3. Hak mendapatkan penghidupan yang layak dan kesejahteraan. 4. Hak mendapat bebas dan perbudayakan dan berjamaah. Kewajiban mengikuti persamaan derajat hak dan kewajiban antara sesama manusia. 2. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya apa makna sila kedua? Oke, kelompok 1 dan 2 silakan dijawab nak. Oke, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baiklah, jawabannya kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Baiklah, apakah jawaban kelompok 16? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan nak? Ya, Pak. Ada ya? Ya. Oke, baik. Oke, nah itu yang dapat kita. Kami akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut lagi kepada kelompok 3 Aslam. Oke, saya untuk membaca hasil kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yakni tentang sila ketiga yang akan dibaca oleh teman kami Muhammad Aditya. Kepada Muhammad Aditya, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hak kewajiban dari sila ketiga Bunyi Persatuan Indonesia. Haknya yang pertama ada hak ikut serta dalam pembelaan bangsa negara. Yang kedua, hak hidup dan bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Yang ketiga, hak kerjasama secara harmonis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang keempat, hak untuk bersatu dan berdaulat. Kewajiban sila ketiga, yang pertama, ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, di antaranya kerja bakti dan gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar tanpa membedakan status. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dengan taat bayar pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menempatkan kesatuan. Baik, hanya itu penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang sila ketiga. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan unjuk tangan. Oke, silakan. Nah, ada kelompok 2. Oke, baik. Apa contoh pengingkaran kewajiban siswa di lingkungan sekolah? Oke, contoh pengingkaran kewajiban ya siswa di sekolah. Silakan kelompok 3 menjawab. Terima kasih kepada kelompok 2 atas pertanyaannya. Jawaban dari Bapak akan dijawab oleh teman kami, yakni oleh Daniel Jansa. Kepada Daniel Jansa, waktu kami silakan. Contohnya bolos atau cabut saat pelajaran berlangsung. Seorang siswa putus sekolah dan seorang siswa melanggar peraturan sekolah. Seorang siswa melakukan tawuran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, bagaimana? Bisa diterima? Bisa dipahami? Tadi bisa dimengerti. Saya. Nah, itu dia contoh pengingkaran kewajiban siswa di sekolah. Ada yang lain lagi? Ya. Ada ya? Oke, baik. Baik, hanya itu saja dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Silakan kepada kelompok 4 maju ke depan untuk membacakan diskusinya. Kepada kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membahas tentang hasil diskusi kami dari sila keempat. Yang akan membacakan materi kami ada Cynthia Sari dan Yunda Safitri dan juga ada Febriansa. Pembaca materi pertama adalah Cynthia Sari. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh haknya adalah 1. Hak mengeluarkan pendapat baik secara tertulis maupun lisan. 2. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, misalnya menduduki kursi jabatan di pemerintahan. Yang ketiga, hak untuk dipilih dan memilih calon dalam pemilihan umum atau pemilu. Dan yang keempat,
adalah kewajibannya, yaitu yang pertama, mengutamakan musyawarah dengan mempertimbangkan kehendak peserta musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kedua, ikut serta dalam memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai pelaksanaan hak dalam bidang politik. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak ketika sedang melaksanakan musyawarah, serta menyampaikan pendapat setelah dipersilakan oleh pemimpin musyawarah. Yang keempat, menghargai, bertanggung jawab, serta melaksanakan semua hasil keputusan bersama. Akan dilanjutkan oleh Febriansyah. Baiklah, akan saya lanjutkan. Pengingkaran. Yang pertama, tidak ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Yang kedua, tidak mengikuti pemilu bagi yang cukup umur tanpa alasan yang dibenarkan. Yang ketiga, tidak bersikap toleransi pada perbedaan keyakinan. Yang keempat, melakukan tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat. Yang kelima, adanya kelompok tertentu yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Dari hasil diskusi kami, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Kelompok 1, silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya, sebutkan sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia di dalam sila keempat. Baiklah, akan kami jawab oleh Cynthia Sari. Baiklah, jawaban yang kami dapatkan adalah yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Dan yang terakhir, poin kelima, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, apakah jawaban yang kami sampaikan tepat atau puas untuk Anda? Oke, bisa diterima nak? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Ada lagi? Tidak, Pak. Ada lagi yang mau tanya? Tidak. Oke, kalau nggak ada silakan tutup nak. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kepada kelompok 4. Jadi kita sudah membahas mengenai apa hak dan kewajiban dalam sila Pancasila, baik sila ke-1 sampai sila ke-5. Dan juga apa contoh pelanggaran haknya dan pengingkaran kewajibannya. Ya, setiap kelompok sudah menyampaikan tadi hasil diskusinya. Coba, mana tahu apakah ada lagi yang mau ditanyakan tentang itu? Boleh? Ada nggak? Tidak, Pak. Oh ada, kelompok ada. Ya, mengenai yang kita bahas hari ini apa mau ditanya? Apakah melanggar hukum bisa dikategorikan pengingkaran kewajiban? Oke, apakah melanggar hukum ya? Iya, jelas ya. Tentu kita mengetahui kalau kita melanggar hukum itu juga mengingkari kewajiban. Kenapa? Hukum itu kan kewajiban yang kita lakukan, menaatinya. Ya, apa contoh hukum yang kita taati? Bayar pajak. Apalagi? Tidak melakukan tindakan kriminal. Ya. Apalagi? Tidak melakukan misalnya mohon maaf pembulian. Nah, itu kan contoh aturan hukum kan? Nah, kalau kita langgar itu kita sudah mengingkari ya. Nah, jadi intinya itu adalah contoh pelanggaran pengingkaran kewajiban. Kena? Paham? Ya, coba siapa tahu masih ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Ada kelompok 4? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada baik. Nah, jadi untuk pelajaran kita hari ini
Bapak mau tanya, bisa dipahami? Bisa ya? Coba lihat dulu, siapa yang bisa menyampaikan apa kesimpulan yang kita pelajari hari ini? Gak usah panjang lebar, soal singkat aja. Siapa? Oh, oke, silakan Rehan. Apa kesimpulan yang bisa kamu sampaikan? Kesimpulan yang saya dapatkan pada pelajaran tentang HAM adalah pertama hak. Hak adalah sesuatu hal yang harus kita dapatkan saat terima. Contohnya adalah kenyamanan saat belajar, ilmu. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita keluarkan. Contohnya membayar SPP ke sekolah. Jadi kewajiban dan hak harus setara dan seimbang. Sekian, terima kasih. Itu aja, baik ya. Tepuk tangan untuk Rehan. Nah, itu dia kesimpulan sedikit mengenai yang kita pelajari hari ini ya. Oke, ada yang mau menambahi? Tidak ada ya. Nah, intinya pelajaran kita hari ini kamu bisa pahami dan bahkan bisa kamu implementasikan apa yang menjadi hak dan kewajibanmu minimal di lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Pertanyaan ini, apakah pelajaran hari ini sudah menyenangkan? Apakah senang hari ini? Baik ya. Jadi itu dia untuk pelajaran kita hari ini ya. Apa namanya, untuk hari ini Bapak mau ngasih tugas. Coba lihat bukunya. Buku paketnya halaman 9. Apa semua bisa dilihat? Nah, tugas individu itu kan kamu kerjakan di rumah. Bapak tanya, ada nggak yang punya email? Pasti ada ya, karena punya HP, pasti ada alamat emailnya kan? Bapak tahu tugasnya itu kalau dikerjakan, diketik jawabannya dan nanti kirim ke email Bapak. Bisa? Lalu kalau bisa pindahkan atau buat ke bentuk PDF. Bisa ya? Email Bapak kan dulu sudah Bapak sampaikan. Masih ada itu. Pasti ada ketinggalan di handphonenya itu. Ya? Paling lama Bapak tunggu sampai hari Selasa depan. Lebih cepat lebih baik ya. Demikianlah untuk pelajaran kita hari ini ya. Ucapkan terima kasih. Tadi sudah kita awali dengan doa juga. Sekarang kita tutup dengan doa ya. Oke, kepada ketua kelas silakan pimpin dalam doa, lalu siapkan nanti. Doa mulai. Siap, ucapkan salam.